Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Andi Eliudistira. Pada kesempatan kali ini kembali saya membagikan tips trik seputar drone FPV. Pada kesempatan kali ini adalah tutorial lanjutan yang saya bagikan sebelumnya. Pada sebelumnya saya membagikan bagaimana cara melakukan migrasi dari Betaflight ke EmuFlight. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membagikan ke teman-teman bagaimana cara melakukan standar setting untuk EmuFlight ini, teman-teman. Nah, seperti yang saya bagikan sebelumnya, di mana teman-teman saya meminta untuk melakukan capture seluruh settingan-settingan umum yang ada pada Betaflight-nya. Nah, saya anggap di proses ini teman-teman sudah melakukan hal itu dan melakukan pemilihan-pemilihan sesuai dengan tipe-tipe port yang teman-teman gunakan. Di sini saya akan menjelaskan standar-standar setting yang kita lakukan untuk EmuFlight yang sepanjang yang saya tahu, teman-teman. Di sini saya tidak sifatnya mengajari. Untuk teman-teman yang mungkin saja pro di sini, mohon dibantu atau bimbingannya untuk diluruskan jika kiranya ada yang salah dalam proses atau mungkin apa yang saya jelaskan di sini, teman-teman. Yang pertama-tama adalah kita masuk ke tab port dulu. Nah, di tab ini teman-teman harus memastikan seluruh serialnya itu digunakan di ward berapa. Seperti yang saya gunakan di sini adalah RX yang saya gunakan itu di ward 2. Saya melakukan solder untuk receiver saya itu berada di ward 2, maka saya pilih serial RX 2 di sini, teman-teman. Nah, selanjutnya adalah ward 4, teman-teman. Di ward 4 untuk FC-nya saya melakukan solder GPS di situ, teman-teman. Maka dari itu saya memilih sensor GPS berada di ward 4 di sini. Nah, di ward 5 adalah TBS Smart Audio. Di sini saya menyimpan sebuah VTX di sini. Di ward 5 saya menyoldernya di situ, maka saya pilih VTX TBS Smart Audio di sini, teman-teman. Nah, terkait dengan tab port di sini, teman-teman harus memastikan sesuai dengan pemasangan teman-teman atau solder teman-teman untuk serial RX-nya, begitupun dengan sensor inputnya. Saya rasa teman-teman sudah sangat mengerti di sini, karena yang betul-betul mengetahui di mana letak port dan wardnya itu hanya ada di teman-teman saja pada saat melakukan solder atau melakukan rakit drone-nya, teman-teman. Selanjutnya di tab konfigurasi. Nah, di tab konfigurasi di sini saya memulai di mixer di sini, teman-teman. Normalnya kita memilih sebuah quad X ya. Dan di sini ada yang namanya motor direction. Terkait dengan motor direction ini tergantung teman-teman. Teman-teman menggunakan prop in atau prop out. Seperti yang saya gunakan di sini, saya menggunakan prop out di sini, maka untuk motor directionnya itu saya pilih prop out atau motor direction reverse, teman-teman. Nah, di sebelah kanan di sini ada namanya ESC motor feature. Jadi di sini untuk pemilihan ESC protokolnya ini disesuaikan dengan ESC yang teman-teman gunakan. Karena saya di sini memiliki ESC yang low end, artinya standar-standar saja, maka dari itu saya memilih D-Shot 600. Nah, untuk mengetahui D-Shot maksimum yang teman-teman gunakan di sini adalah dengan melihat spesifikasi ESC-nya, teman-teman. Di situ akan teman-teman lihat D-Shot berapa untuk maksimum kemampuan dari ESC-nya, teman-teman. Karena ESC saya cukup jadul di sini, maka saya pilih 600 di sini, teman-teman. Yang lain dibiarkan biasa saja, teman-teman. Nah, untuk tab motor stop di sini, nah di sini saya mematikan tab ini. Jadi motornya itu tidak akan stop, teman-teman. Artinya saya membiarkan motornya itu setelah Armin itu dalam keadaan menyala terus-menerus, teman-teman. Nah, jika teman-teman mengaktifkan motor stop di sini, pada saat teman-teman menurunkan throttle-nya ke 0, maka motornya akan berhenti. Nah, kurang lebih seperti itu perbedaannya, teman-teman. Nah,
kita turun lagi ke bawah. Di sensor board alignment itu disesuaikan dengan boardnya teman-teman, apakah boardnya itu sudah menghadap ke depan atau tidak. Nah, untuk mengetahui bahwa apakah drone-nya teman-teman menghadap ke depan atau tidak, teman-teman tinggal masuk ke setup di sini. Teman-teman coba angkat drone-nya teman-teman dan mengarahkan depan, belakang, kiri, kanan. Jika seluruh gayanya disesuaikan dengan teman-teman angkat ke kiri ke kanan itu sesuai dengan gambar ini, maka harusnya motor directionnya, board sensor alignmentnya itu sudah benar teman-teman. Nah, kita turun lagi di sistem konfigurasi di sini. Di sini adalah di FC saya itu ini tergantung dari FC-nya teman-teman. Jadi di sini pemilihannya tergantung FC yang teman-teman gunakan. Di sini saya menggunakan F405 di mana spesifikasinya itu maksimum di 8 kHz. Maka di sini saya pilih 8 kHz teman-teman. Jadi ini tergantung FC yang teman-teman gunakan. Jadi gironya itu maksimum di berapa teman-teman. Hanya teman-teman yang tahu dan tergantung spesifikasi yang teman-teman gunakan. Di sini sensornya saya adalah akselerometer, magnetometer tidak ada dan barometer pun tidak ada. Maka di sini saya rasa untuk tab ini akan saya matikan teman-teman. Oke, kita lanjut lagi. Di sini teman-teman bisa lihat arming. Arming artinya ya maksimum arming angle-nya. Jadi teman-teman, jadi maksimum arming untuk melakukan maksimum angle kemiringan untuk melakukan arming. Untuk standarnya teman-teman di sini sudah dikatakan 180. Saya membiarkan ini tetap seperti ini teman-teman. Tidak ada yang perlu dirubah di sini. Karena pada dasarnya sebenarnya EmoFlag ini sudah memilih atau memposisikan seluruh settingan-settingan ini di posisi normal teman-teman. Nah, kita turun lagi person di sini ya untuk craft name-nya. Jadi kita bisa menambahkan sebuah nama di sini, nama untuk drone-nya atau mungkin namanya teman-teman ya, yang keren biasanya ditandai dengan FPV belakangnya ya. Bisa teman-teman isi di sini. Di bawah adalah FPV kamera angle. Jadi angle di sini adalah kemiringan kameranya teman-teman. Nah, di sini saya tidak mengaktifkan ini karena ini akan berpengaruh terhadap dengan input sticknya nanti. Saya agak sulit menjelaskan ini jika tidak melakukan penerbangan teman-teman. Namun di sini saya memilih nonaktif teman-teman. Nah, tab di bawah di sini ada receiver teman-teman. Untuk receiver ini tergantung dari receiver yang teman-teman gunakan. Apakah teman-teman menggunakan X-Bus atau biasa menggunakan Eversky atau teman-teman menggunakan Crossfire ya. Nah, di sini kita sesuaikan sesuai dengan spesifikasi yang teman-teman punya. Di sini ada banyak sekali X-Bus, ada PPM, ada PWM, MSP dan SPI teman-teman. Nah, saya tidak akan memberikan satu-satu di sini walaupun sebenarnya saya sangat memahami apa yang dimaksud dengan seluruh input-input ini. Namun di sini tidak akan saya menjelaskan secara panjang lebar karena akan membuat durasi videonya akan lebih lama. Di sini saya memilih X-Bus karena disesuaikan dengan pilihan saya di sini. Nah, untuk serial receiver providernya itu saya memilih Crossfire teman-teman. Di sini saya menggunakan Express LRS di mana serial receiver providernya itu sama dengan Crossfire. Maka di sini saya memilih Crossfire teman-teman. Oke, saya lanjut di sebelah kanan di sini RSSI signal ya. Saya biarkan nonaktif teman-teman. 3D ESC-nya saya nonaktif. GPS-nya saya belum aktifkan teman-teman. Mungkin kita akan mengaktifkan di sini dengan U-Blocks ini sesuai dengan GPS yang saya gunakan teman-teman. Di spesifikasinya pastinya sudah dijelaskan bahwa GPS ini protokolnya apa dan segala macam. Nah, di sini saya hanya memilih GPS untuk U-Blocks dan yang lainnya saya biarkan standar saja, teman-teman. Nah, di sini other feature ya. Other feature di sini ada banyak sekali yang bisa kita aktifkan di sini. Namun saya tidak akan menjelaskan lagi seluruh isi dari ini. Dan saya hanya menjelaskan apa yang menjadi penting di sini. Di sini adalah soft serial ya untuk diaktifkan merupa port tambahan nantinya ya, teman-teman. Nah, di sini juga saya mengaktifkan telemetri atau telemetri data semisal mungkin baterai drone-nya kita, GPS-nya berapa dan signalnya itu berapa. Maka di sini
saya memilih telemetrinya on teman-teman. Nah, di sini yang lain saya biarkan tidak aktif teman-teman ya, termasuk air mode-nya. Jadi air mode-nya nanti saya aktifkan secara manual di modest teman-teman. Nanti kita lanjut di situ. Nah, di sini saya mengaktifkan OSD karena saya menggunakan OSD ya di sini ya. Nanti kita bahas terkait dengan ini. Nah, di sini yang lain ini saya tidak mengaktifkan lagi, cukup ini saja teman-teman. Saya anggap yang lain itu belum saya butuhkan saat ini. Setelah saya anggap seluruh pilihan ini selesai, maka saya klik save and reboot teman-teman. Setelah itu kita langsung connect lagi teman-teman. Kita tinggal masuk ke power baterai. Di sini saya biarkan standar, tidak ada yang saya rubah di sini ya. Kecuali teman-teman ingin merubah mungkin minimum cell voltage-nya atau warning cell voltage-nya. Saya selama ini selalu mengikuti apa yang ada di sini, saya rasa, karena saya rasa pilihan ini sudah cukup bagus teman-teman. Terus masuk ke tab PID tuning. Nah, ini yang spesial dari Imoflag teman-teman, dimana sebelumnya mungkin di beta kita harus melakukan atau menginput PID-nya itu secara manual, disesuaikan dengan tipe drone-nya kita di sini. Nah, kelebihan dari PID tuning di Imoflag ini ada yang namanya preset teman-teman. Preset itu adalah seorang pilot yang membagikan settingannya dia teman-teman. Jadi kita bisa mengikuti settingan yang mereka miliki. Nah, di sini seperti yang kita ketahui di sini ada pilot Indonesia teman-teman. Ini ada pilot Indonesia di sini. DNL KRNWN, mungkin Daniel Kurniawan ya, mungkin saja menurut ini saya. Nah, di sini teman-teman bisa melihat setup yang mereka gunakan itu 5 inch 6S 2306 1950 kV. Jika settingannya teman-teman atau setupnya teman-teman atau spesifikasinya teman-teman mirip dengan ini, teman-teman bisa menggunakan setup ini seperti saya di sini. Karena setup ini mirip sekali dengan punya saya, maka saya pilih presetnya Daniel ya. Saya pilih seperti ini ya. Untuk pertama-tama teman-teman harus memperhatikan notifikasi di sini teman-teman. Preset ini digunakan untuk komponen seperti ini. Dia menggunakan T-Motor Velox P2, TBS Source F4 ya, Blackbird ya propnya ya, dan baterai 1000 mAh 6S teman-teman. Nah, saya rasa untuk presetnya ini mirip dengan punya saya, walaupun mungkin punya saya masih di bawah dari ini. Nah, di sini juga ada berat-beratnya, teman-teman bisa menyesuaikan di sini teman-teman. Jika mungkin lebih ringan dari 500 gram atau mungkin lebih berat dari 700 gram, teman-teman bisa menyesuaikan dengan notifikasi atau note-nya di sini teman-teman. P dan D-nya itu mungkin 5-10% ya, kurang lebih seperti itu. Nah, di sini saya tidak akan membahas panjang lebar itu, maka saya langsung save di sini. Nah, setelah di sini teman-teman, kita langsung ke tab red profile di sini teman-teman. Nah, red profile di sini ini adalah settingan yang pertama yang harus teman-teman lakukan di drone-nya teman-teman. Jadi saya rasa untuk pemula seperti kita tidak perlu untuk melakukan settingan PID terlebih dahulu. Selama penerbangan, ini tips dari saya teman-teman, ini beda orang beda ya. Selama penerbangan drone-nya itu sudah terbangnya cukup bagus ya, hal yang pertama yang harus teman-teman lakukan adalah melakukan settingan pada rate-nya, karena rate-nya ini adalah tergantung kepekaan jempolnya teman-teman. Nah, rate yang harus diperbaiki terlebih dahulu sebelum kita masuk ke tab PID setting ya. Di sini sangat penting ya. Nanti terkait dengan red profile ini, saya mempunyai dua red profile, itu Betaflag dan ada juga aktual ya. Jadi saya memiliki dua, aktual dan Betaflag. Nah, saya akan memperlihatkan red aktual saya yang mungkin saja bisa teman-teman gunakan ya. Ini kata mungkin ya.
biasanya saya pasang di aktualnya itu 100 di sini teman-teman. Nah, di max rate-nya itu saya pasang 900 ya. 900. Nah, ini biasa saya pakai di race ringan dan freestyle ya teman-teman. Saya belum cukup ahli dalam hal penerbangan. Itu yang harus teman-teman tahu ya. Nah, biasanya saya membuatnya seperti ini untuk aktual teman-teman. Dan saya ketik save di sini teman-teman. Ini ada banyak sekali parameter di sini dan tidak mungkin saya menjelaskan satu persatu terkait dengan apa yang ada di sini ya. Setelah itu kita langsung filter, dan filenya itu saya rasa sudah dituning oleh preset Daniel Kurniawan. Jadi kita langsung saja ke tab selanjutnya teman-teman ya. Oke, ini receiver. Saya rasa teman-teman harus menyalakan remote-nya di sini untuk mengetahui aux mana saja yang aktif dan tidak. Nah, tips untuk dari saya di sini, teman-teman harus memperhatikan hal yang sepele di sini, seperti channel map-nya di sini. Kadang teman-teman mendapatkan drone-nya itu sulit untuk dikendalikan, bahkan tidak bisa dilakukan arming hanya karena kesalahan memilih channel map ini. Jadi di sini teman-teman harus memilih AETR 1234 teman-teman. Ini adalah standar yang digunakan hampir kebanyakan pilot FPV teman-teman. Nah, oke. Di sini karena posisi drone saya tidak terkoneksi di receivernya, maka nanti mungkin di video selanjutnya kita akan jauh lebih detail terkait dengan ini. Nah, hal yang penting yang berada di receiver ini adalah RSSI channel di sini teman-teman. Nah, biasanya RSSI channel ini muncul di aux-nya teman-teman di sini. Biasanya muncul di sini 1 atau 2 bar yang akan full di sini, disesuaikan dengan seberapa jauh jarak dari remote-nya teman-teman dengan drone-nya teman-teman. Nah, itu biasanya ditandai atau aux itu biasanya disebut dengan RSSI teman-teman. Nah, teman-teman untuk memunculkan RSSI channelnya, teman-teman tinggal melihat aux berapa dan masukkanlah nilainya di sini teman-teman. Taruhlah mungkin setelah kita nyalakan remote-nya kita dan ada bar yang naik di sini menjadi 2000 ya. Mungkin saja taruhlah mungkin di aux 12, maka kita pilih di sini di aux 12 teman-teman, dan teman-teman ketik save di sini. Nah, otomatis nantinya RSSI channelnya itu berdasarkan aux 12 yang telah kita pilih di sini. Oke, selanjutnya kita masuk ke tab modes. Nah, di sini teman-teman tinggal memasang sesuai dengan keinginannya teman-teman. Nah, saya akan memperlihatkan kebiasaan yang sering saya lakukan teman-teman. Biasanya arming itu saya simpan di aux 5 ya. Saya membiarkan ini di full di 2000 di sini ya. Itu yang pertama untuk arm. Terus angel biasanya saya buatnya seperti ini teman-teman. Saya tarik seperti ini ke sini ya, yang menandakan bahwa pada saat seluruh joystick saya normal, berarti saya berada di posisi angle teman-teman. Dan di sini saya biasa memasangnya di aux 6 teman-teman. Ya, kurang lebih seperti ini. Terus kebiasaan selanjutnya yang saya lakukan adalah mengambil sebuah air mode ya, air mode. Kita akan mencari air mode di sini karena tadi pada saat di tab konfigurasi untuk air mode permanennya itu saya nonaktifkan. Saya aktifkan di sini teman-teman. Di sini saya ambil aux 6 ya, sama seperti mode yang tadi. Terus saya tarik ini ke ujung sini teman-teman. Jadi berlawanan dengan mode angle tadi. Nah, selanjutnya saya akan menambahkan sebuah beeper. Jadi beeper ini saya simpannya di aux selanjutnya. Jadi saya simpannya di aux 7 ya. Saya aktifkan seperti ini ya. Dan biasanya saya nyimpan untuk GPS rescue-nya ya, karena di sini belum aktif dan terkait dengan itu, maka mungkin nanti
kita akan membahas lebih dalam terkait dengan bagaimana cara melakukan GPS rescue di EmuFlag ini teman-teman. Karena saya melihat parameter GPS rescue-nya tidak selengkap Betaflag, dan mungkin nanti saya akan membagikan ke teman-teman bagaimana cara melakukan setup GPS rescue di EmuFlag ini teman-teman. Karena di sini saya belum melakukan pengetesan terkait dengan GPS rescue EmuFlag, maka untuk GPS rescue-nya sementara saya nonaktifkan dulu. Nah, di sini setelah saya rasa semua selesai dan saya langsung klik save di sini. Oke. Ya, selanjutnya kita masuk ke tab motor di sini. Nah, tab motor pada dasarnya di sini tidak ada settingan yang bisa kita lakukan. Di sini adalah tab di mana kita bisa melakukan pengecekan terkait dengan fungsi dari motornya kita. Nah, di sini juga bisa teman-teman melihat posisi gironya teman-teman di sini normal atau tidak. Dalam kondisi diam seperti ini, harusnya posisi gironya teman-teman itu berada di posisi 0 atau stabil seperti ini. Nah, jika teman-teman mendapatkan posisi diam seperti ini, namun di sini bisa teman-teman lihat warna merah, biru, dan kuningnya itu mungkin bergoyang-goyang. Di sini coba perhatikan di FC-nya teman-teman, mungkin ada sedikit gangguan atau seperti apa. Nah, saya akan memperlihatkan di sini bagaimana perubahannya jika saya menggerakkan drone-nya. Nah, teman-teman bisa melihat di sini akan muncul berwarna biru, merah, dan kuning ya terhadap X, Y setnya teman-teman. Jadi di sini menandakan bahwa gironya saya berfungsi dengan cukup baik teman-teman. Yang kedua adalah di sini teman-teman juga bisa mengecek sebuah motor di sini. Ini adalah motor 1, motor 2, motor 3, motor 4. Ini 1, 2, 3, dan 4. Nah, teman-teman bisa melakukan pengecekan satu persatu motornya teman-teman di sini. Nah, notifikasi saya atau yang penting yang harus teman-teman perhatikan bahwa pastikan teman-teman telah melepas propnya, karena itu hal yang sangat berbahaya untuk teman-teman lakukan. Setelah semua dirasa cukup normal untuk motor-motornya teman-teman, nah kita langsung lanjut ke OSD di sini teman-teman. Nah, di tab OSD di sini teman-teman bisa mengatur sedemikian rupa posisi-posisi atau notifikasi-notifikasi yang muncul di layarnya teman-teman. Seperti di sini mungkin saya akan memunculkan sebuah baterai voltage, tinggal saya aktifkan di sini dan saya geser sesuai dengan keinginan saya teman-teman. Begitu pula mungkin dengan crossfire RSSI DBM, saya akan memunculkan di sini ya, dan saya simpan di tab sebelah sini. Jadi terkait dengan OSD ini adalah kreasi teman-teman. Jadi tergantung dari teman-teman seperti apa settingan yang teman-teman lakukan di sini ya. Nah, saya rasa untuk tab ini saya akan lewati saja karena setiap orang memiliki konfigurasi atau cara tersendiri untuk menampilkan OSD-nya. Jadi setelah teman-teman anggap ini sudah betul, maka klik save di sini teman-teman. Nah, di sini tab selanjutnya adalah black box teman-teman. Nah, di sini adalah merupakan logger dari penerbangan teman-teman. Karena di sini FC saya tidak mendukung itu, maka saya lewati saja teman-teman. Di sini hanya menyimpan penerbangannya teman-teman. Yang terakhir adalah CLI. CLI itu semisal MS-DOS ya, mungkin CMD di PC teman-teman. Jadi di sini berisi sebuah perintah-perintah, seluruh perintah yang ada di konfigurator ini, baik yang tertera di sini maupun mungkin settingan-settingan yang tidak dimunculkan di sini. Terkait dengan bagaimana cara melakukan CLI, alangkah baiknya teman-teman bisa mengunjungi link khusus dari EmuFlag di sini, karena pembahasan terkait dengan CLI ini bersifat teori ya, yang sangat sedikit memiliki tingkat keribatan yang cukup tinggi teman-teman. Saya juga sampai dengan hari ini belum terlalu mengerti dan seluruh
pilihan-pilihan yang ada di sini, teman-teman. Saya rasa mungkin sampai di sini dulu video yang bisa saya bagikan pada kesempatan kali ini. Jika ada pertanyaan, silahkan teman-teman sampaikan di kolom komentar di bawah. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye.